PT Vale Indonesia Tbk melaksanakan konsultasi publik studi analisis dampak lingkungan (AMDAL), rencana operasi produksi biji nikel PT Vale Indonesia Tbk Blok 2 dan Blok 3 Bahodopi secara hybrid. Konsultasi publik yang digelar pada Jumat 29 Juli 2022 berlangsung di ruang pola kantor Bupati dan dibuka langsung oleh Bupati Morowali Dr. Randus Taslim. Konsultasi publik tersebut juga diikuti secara virtual oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Nugroho Indra Windardi. Perwakilan Kementerian SDM Direktorat Teknik dan Lingkungan Himawan menyebut konsultasi publik ini merupakan tahapan wajib yang dilaksanakan sesuai amanat regulasi. Lebih lanjut, dirinya menerangkan bahwa proses ini dilakukan guna mengidentifikasi dampak lintas sektor dari adanya aktivitas penambangan hingga pasca proyek selesai. Ia juga menuturkan hadirnya PT Vale semoga dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kabupaten Morowali, utamanya bagi warga lingkar tambang. Selain itu dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas dengan menyerap tenaga kerja lokal. Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Baso Nur Ali, berujar bahwa komitmen PT Vale dalam menerapkan sustainable mining bukanlah hal yang baru. Ia berharap hal tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi khususnya saat berproduksi di Kabupaten Morowali. Ia menambahkan tujuan dilakukannya konsultasi publik ini karena PT Vale tidak dapat merekam secara utuh masalah yang berada di lingkungan usahanya. Dalam hal ini Blok Bahodopi baik dari aspek sosial budaya maupun lingkungan hidupnya. Sehingga dibutuhkan semua masukan, saran, dan pendapat dari semua pihak dalam posisi yang setara. Bupati Morowali Taslim secara gamblang menyebut aktivitas penambangan di Morowali belum maksimal akibat terabaikannya prinsip atau kaidah pertambangan. Ia berharap konsultasi publik PT Vale hari ini dapat menyempurnakan proses pembangunan lingkungan yang sustainable di Morowali. Dalam sambutannya, Bupati juga menghimbau agar masyarakat dan stakeholders seyogyanya mendukung secara penuh proses masuknya investasi di Morowali dengan turut menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Sebab hadirnya investasi, kata Taslim, membawa sejumlah dampak positif bagi daerah, khususnya dalam hal mengurangi angka kemiskinan di Morowali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Morowali adalah salah satu kabupaten yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk investasi. Jadi kita ini ada perhatian khusus, jadi ada kebanggaan kita. Kalau investasi masuk, apapun kata orang, pasti kita mendapat manfaat. Pasti ada manfaat positif. Saya ingin juga menyampaikan harapan-harapan kami kepada bapak-bapak yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup, JSDM, termasuk yang dari provinsi. Mohon kami dibantu, diberi perhatian lebih untuk Kabupaten Morowali, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan perizinan tambang. Karena itu yang jadi masalah hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kalau saya ungkap lebih banyak lagi kan, supaya ini semuanya bisa tertib. Karena yang bisa menertibkan kalau bukan kita siapa lagi? Okay? Yang bisa menghentikan kegiatan-kegiatan illegal mining itu bukan siapa-siapa kalau bukan kita. Jadi butuh komitmen kita. Ya, dari bawah sampai ke atas. Kalau hanya saya, tidak mungkin. Kalau pusat tidak punya keseriusan. Jadi ini harapan saya kepada pihak kementerian, baik lingkungan hidup, SDM maupun provinsi, khususnya dalam rangka untuk pengawasan kegiatan-kegiatan pertambangan. Acara pembukaan konsultasi publik kemudian dilanjutkan dengan pemaparan studi AMDAL rencana operasi produk biji nikel di Blok 2 dan Blok 3 Bahodopi oleh Senior Manager PT Vale, Budi Kumara, dan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dari pihak Vale mungkin kita sudah terbayang apa sih yang akan terjadi di kemudian hari, apakah positifnya atau negatifnya. Hanya melakukan eksplorasi, pengeboran. Yang sampai sekarang ini pengeboran di desa kami yaitu Desa Poneputejaya.